Haleluya. Shalom aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 21 Agustus 2022. Sudahkah kita saling menyapa dan memberi senyuman kepada sesama kita dan tetangga kita? Mari kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kejar keselamatan kekal. Bacaan liturgi hari ini diambil dari bacaan pertama kitab Yesaya 66 ayat 18 sampai dengan 21. Bacaan kedua Ibrani 12 ayat 5 sampai dengan 7, dilanjutkan ayat 11 sampai dengan 13, dan Injil Lukas 13 ayat 22 sampai dengan 30. Saudaraku yang terkasih, yang namanya kehidupan saudara, tentunya kita selalu mau mencari aman selamat saudara. Entah apa yang dialami kita kini saat ini saudara, kasus apa yang sedang menjerat saudara, keselamatanlah yang diutamakan. Semua potensi dan daya dikerahkan untuk memperoleh segala hal-hal yang membuat kita bisa selamat. Realita saudara, di dalam dunia ini keselamatan itu sulit sekali dijumpai. Selalu saja ada kepalsuan, kebohongan saudara. Kalau begitu untuk apa kita mengejarnya? Untuk apa kita mengejar keselamatan? Iman Kristen menawarkan keselamatan. Ingat saudara, iman Kristen menawarkan keselamatan. Keselamatan yang datang dari pengorbanan Tuhan Yesus Sang Junjungan kita. Tak ada keselamatan di dunia ini di luar Yesus Kristus, saudara. Maka bagi yang ingin memperoleh keselamatan, kita harus percaya, mengakui Yesus adalah Tuhan yang wafat dan bangkit pada hari ketiga dan naik ke surga, serta mengikuti Yesus sebagai Sang Juru Selamatnya. Injil hari ini saudara-saudara berbicara siapa yang diselamatkan. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Lukas 13 ayat 23. Dari dialog ini saudara-saudara, jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat." Lukas 13 ayat 24. Berjuanglah. Dikatakan oleh Yesus saudara, berjuanglah. Bukan duduk diam menanti saja. Tapi harus ada usaha dari kita saudara-saudara. Berjuanglah. Janganlah kita bertanya dan memikirkan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Atau siapakah yang diselamatkan? Lebih baik kita berjuang saudara. Berjuang, berusaha. Karena banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi saudara-saudara tidak akan dapat. Sekali lagi saudara-saudara, Yesus katakan berjuanglah. Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Berarti saudara-saudara, pintunya sempit sekali saudara. Menggambarkan betapa sulitnya untuk memasuki kerajaan Allah. Di mana perjalanan kita ke sana saudara-saudara sungguh berat. Kita harus melalui terjal-terjal yang tajam, batu kerikil yang tajam, melewati jurang yang dalam. Dalam perjalanannya pun kita banyak lalui godaan-godaan duniawi yang seolah-olah nikmat sekali. Sangat senang. Nyatanya semuanya itu menyesatkan saudara. Berjuanglah. Banyak dari kita berjuang saudara. Tapi perjuangan kita dengan menyibukkan berburu kesenangan kedagingan. Kesenangan duniawi. Kita berburu harta duniawi. Bukannya harta surgawi saudara. Tetapi kita harus berjuang berburu harta surgawi. Ada juga yang mendengarkan ajaran Tuhan Yesus namun tidak pernah melakukannya.
maka orang-orang seperti ini tidak layak untuk menerima keselamatan masuk ke dalam kerajaan sorga. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, adakah dari kita saat ini sungguh-sungguh berjuang melalui jalan sempit itu, saudara? Atau kita melalui jalan pintas, saudara? Atau karena sempit tidak leluasa maka kita abaikan, justru memilih jalan lebar yang menyenangkan, saudara? Janganlah kita patah semangat dalam perjuangan ini. Kita harus tetap berdiri tegap dan luruskan jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jalan terplecok tetapi menjadi sembuh. Ibrani 12 ayat 13. Jalan keselamatan itu memang sempit, saudara. Kenyataannya banyak yang menjauhi karena tidak senang, karena tidak leluasa. Banyak dari mereka jalan pintas, jalan yang mudah, mengikuti jalan dunia yang nikmat dan menyenangkan. Nyatanya, saudara, sesat dan akhirnya jatuh di dalam lumpur dosa. Kendati jalan keselamatan itu sempit, saudara, sulit dan terjal, kita harus, sekali lagi saya katakan, saudara, kita harus tetap lalui dan mengejarnya demi keselamatan kekal yang telah disediakan oleh Sang Junjungan kita, Tuhan kita Yesus Kristus. Perenungan minggu hari ini, saudara-saudara, mengingatkan kepada kita semua, hendaknya kita tetap berdiri teguh dengan terus maju tanpa menyerah, berjalan menuju pintu yang sempit itu. Seberat apapun perjalanan kita, bila kita sertakan Yesus dalam perjalanan hidup kita, kita akan rasakan jalan itu sangat mudah dan ringan sekali, saudara. Kita pasti mampu melewatinya, saudara, dan mampu masuk pintu yang sempit itu berkat bimbingan dan pimpinan serta tuntunan Roh Kudus. Untuk itu, saudara-saudara, mari kita tetap berjuang. Kita tetap berjuang, saudara, berusaha dengan tanpa menyerah. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat berhari Minggu. Mari kita persiapkan hati bersama keluarga kita untuk menyambut Tuhan kita di dalam pesta perjamuan Ekaristi. Dan terimalah perutusan karena kita diutus. Shalom Alehim.